Nah, hari ini kebetulan kita dapat klien baru lagi. Ada customer, dia mau bikin reef tank 120 tapi customize ya. Jadi nggak seperti biasanya. Tanknya sih mungkin biasa ya, tapi kabinetnya ini customize banget guys. Jadi dia pengen bikin, karena dia sudah punya satu akuarium di sebelahnya untuk air tawar. Sekarang dia pengen bikin satu akuarium lagi untuk reef tanknya. Nah, untuk visual ini tuh dibutuhkan untuk klien biar dia kebayang gitu loh. Di rumahnya ntar kayak gimana nih akuarium terpasangnya. Nah, lebih seperti itu sih. Jadi satu hal yang harus kalian ketahui juga dan kalian ingat guys, ketika kita mulai pertama kali cycling ini ya, UV jangan dinyalakan dulu ya. Karena kita mau memaksimalkan kinerja bakteri starternya. Kalau UV-nya kita nyalakan, Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. halo guys, balik lagi di channel Java Pet Company. Bareng gua Vide di konten setup masih ya. Nah, hari ini kebetulan kita dapat klien baru lagi. Ada customer, dia mau bikin reef tank 120 tapi customize ya. Jadi nggak seperti biasanya. Tanknya sih mungkin biasa ya, tapi kabinetnya ini customize banget guys. Jadi dia pengen bikin, karena dia sudah punya satu akuarium di sebelahnya untuk air tawar. Sekarang dia pengen bikin satu akuarium lagi untuk reef tanknya. Tapi dia mau kabinetnya sama kayak yang sebelahnya gitu loh. Nah, sebentar lagi gue mau survei tempatnya. Kita udah deal, udah oke, dia udah mau. Kita akan survei tempatnya dan setelah itu kita akan masuk proses gambar. Kita minta si Eril, tukang gambar kesayangan kita, minta gambar ya. Ikutin terus videonya sampai habis ya guys, supaya kalian bisa lihat gimana kerennya tank satu ini. Oke? Bang Eril, lagi ngapain Bang Eril? Halo Gun, lagi gambar salah satu project akuariumnya Java untuk klien yang akan datang. Untuk akuarium ini dia pakai akuarium Vivaria 120 x 50 x 50 ya. Yang spesial di akuarium ini tuh di kabinetnya ada treatment kayu gini tambahan, disesuaikan dengan kabinet akuarium lainnya yang ada di rumahnya dia. Ya ada balok-balok gini, tempelan balok-balok seperti ini. Ukuran-ukurannya juga disesuaikan dengan yang ada di sana, yang ada di lokasi rumahnya. Selama gambar ini ya nggak terjadi apa-apa sih, nggak ada kesulitannya, hanya menyesuaikan ukuran-ukuran treatment ini. Lalu gambar ini tuh kemarin dikerjainnya kurang lebih 1 hari full deh, 1 hari full kerja, kayak dari kemarin seharian, besoknya baru beres render ya, visual. Nah, untuk visual ini tuh dibutuhkan untuk klien biar dia kebayang gitu loh. Di rumahnya ntar kayak gimana nih akuarium terpasangnya. Nah, lebih seperti itu sih. Jadi sangat membantu klien gitu untuk melihat. Ya kalau saya menempatkan diri saya sebagai klien itu sangat kebantu sih. Apalagi kalau presentasi akuariumnya ditempatkan dengan surroundingnya gitu loh. Itu penyesuaian dengan tempatnya gitu. Ya biasanya kan sales sama saya sebagai drafter survei lapangan kan, bisa ngambil foto ruangan yang akan ditempatkan akuarium tersebut, jadi bisa digambar dengan surroundingnya juga. Contohnya kayak yang ini nih, baru dikerjain juga. Beberapa waktu lalu survei ke lokasi, ya ke rumahnya klien lah. Posisinya seperti ini, dengan keadaan ruangan juga seperti ini. Jadi saya kira-kira bikin keadaan ruangannya semirip mungkin lah dengan aslinya, agar kliennya juga makin gampang atau secara memvisualisasikan akuarium ntar ditempatkannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu sih. Oke.
Itu Bang Ariel. Siap. Di sini gue lagi ngaduk garam. Ini kita jadi kliennya di sini dia pakai air tawar, kita campur garam. Di sini ada amidis. Di sini untuk kebutuhan 300 liter kurang lebih. Aquarium 120 kali 50 kali 50. Garamnya itu kita pakai kurang lebih 1,5 bungkus. Jadi satu bungkusnya kurang lebih 200 liter. Di sini kita aduk dulu, baru nanti kita masukin ke akuarium. Iya, pakai air tawar nggak apa-apa, karena kan kita campur dengan garam yang khusus untuk air laut ini. Pas. Berapa? 10.25. Oh ya udah. Nah guys, ini tanknya udah selesai ya. Kita juga udah cek kadar salinitasnya di 1025. Sudah pas untuk salinitasnya. Nah jadi ini untuk tanknya kita pakai Vivaria OC 120 kali 50 kali 50. Kemudian pasirnya juga kita pakai Caripsi Live Sand. Kemudian lampu. Ini kita pakai Wick Aqua, modelannya juga dia nggak pakai tutup nggak pakai tutup atas ya, jadi rimless nih gitu, karena posisinya dari tempat duduk, jadi nggak terlalu silau guys ya. Nah ini cakep banget. Ini juga kita udah pakai garamnya juga kita pakai Blue Treasure. Nah ini yang customize kabinet nih, lihat nih tuh ya, jadi ada apa ya, bukan ukiran sih, nih unik lah. Ini modelannya nggak kayak biasanya, nggak model Red Sea yang plek ketiplek natural begitu. Ini ada aksen-aksennya sendiri ya, dan ini finishingnya kita pakai taco sheet ya guys. Nah ini untuk sound filternya seperti ini. Nah ini untuk piping full flow color by Sun King ya. Untuk pipingnya kita pakai flow color dari Sun King. Nah ini sistematikanya air turun dari overflow box ya. Kita pakai 3 lubang
2 lubang aktif, 1 lubang untuk emergensinya. Kemudian di sini langsung dari collecting chamber kita pakai kapas. Nah, kemudian kita ada skimmernya juga dari Mantis. Kita pakai yang tipe 150 ya, yang khusus di bawah 800 liter kalau nggak salah itu. Nah, ini pakai 150 dari Mantis. Kemudian untuk biologisnya kita pakai the one and only ya, Marine Pure. Kemudian untuk pompanya kita pakai Mantis 4000. Karena ini kapasitasnya hanya 300 liter, jadi Mantis 4000 tuh udah hampir 13 kali ya, 13 kali berarti 13 kali flow rate-nya ya. Jadi udah sangat-sangat cukup. Nah, kemudian di sebelah sini, nah ini kita pakai chiller dari Hylea HK300 ya. Ini pas banget, lihat tuh, udah pas banget untuk layoutingnya. Dan di sini cabling-cablingnya, ini ada controller-controllernya, ini ada Mantis buat pompa, ini skimmernya kita belum nyalain juga. Kemudian di sini untuk cabling dan kelistrikannya ada chiller, ada lampu UV. UV kita pakai Hylea dari UVC 13 watt. Kemudian untuk di atas ada wave maker ya, dari Jebao kita pakai SOW 4. Kecil-kecil tapi cabai rawit ya guys. Nah, jadi ini udah settingannya mix untuk ikan dan koral. Speknya untuk tank customer kita kali ini ya, yang unik dari settingan ini adalah kabinetnya. Nah, kemudian untuk pamungkasnya kita sahkan dengan penuangan stability guys ya. Baru. Jadi kita mulai untuk proses cyclingnya, kita mulai dengan penuangan stability. Jadi satu hal yang harus kalian ketahui juga dan kalian ingat guys, ketika kita mulai pertama kali cycling ini ya, UV jangan dinyalakan dulu ya. Karena kita mau memaksimalkan kinerja bakteri starternya. Kalau UV-nya kita nyalakan, percuma kita tuang bakteri starter ya kan, karena juga nanti pasti akan membunuh. Karena UV itu kan tugasnya dia nggak pandang bulu ya guys, dia bantai semuanya. Bakteri baik, bakteri jahat, patogen, virus, apalagi. Ya pokoknya segala macam mikroorganisme juga dibantai guys. Jadi kalau kita baru tank ini jangan nyalain dulu UV-nya. Ya biarkan si bakteri starter atau stability ini bekerja dulu secara maksimal. Kemudian nanti setelah beberapa hari lah, sekitar seminggu mungkin nggak nyampe 5-6 hari baru kita mulai nyalakan lampu UV-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya guys. Nah, buat kalian semua yang pengen nanya-nanya, diskusi atau pengen bikin tank seperti ini, ya kalian tahu kalian harus kontak kemana. Ini nomornya. Ya, dan juga buat yang pengen lihat-lihat atau pengen cari ide-ide atau inspirasi bikin tank dan kolam, kalian bisa cek di www.jasadesainaquariumdankolam.com. Kurang lebih begitu aja guys video kali ini. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis, dan jangan lupa video ini tolong di like dan di share supaya makin banyak yang mendapatkan kegunaan dari video ini. Oke, gua Fide izin pamit, bye bye.